Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang Allah muliakan, sidang Jumat yang semoga Allah memberkahi kita semua, memberikan taufik kepada kita semua dan merahmati kita semua. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bertahmid dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu, nikmat rasa aman, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga detik ini kita masih bisa mendekat kepada Rabbul Alamin. Kita bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat mengerjakan salat Jumat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila azan di hari Jumat di waktu zuhur telah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersegeralah menghadiri salat Jumat di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah aktivitas kalian. Tinggalkanlah urusan dunia-dunia kalian yang diwakilkan di dalam ayat ini dengan transaksi jual beli. Tinggalkan itu semua. Kenapa demikian, hadirin muliakan? Sebesar apapun transaksinya, sebesar apapun nilainya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan, karena salat Jumat Anda itu lebih baik, lebih tinggi derajatnya, lebih besar keberkahannya daripada seluruh aktivitas dunia kalian di jam dan waktu yang sama kecuali udzur syar'i. Jika kalian mengerti ganjaran dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lebih baik daripada dunia yang kita kumpulkan selama ini. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah. Namun ma'asyiral muslimin, sebagaimana Allah katakan, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia tidak mengerti tentang keutamaan ibadah, tidak mengerti tentang apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka itulah pentingnya belajar dan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga detik-detik ini kita bisa isi dengan ibadah yang lebih baik daripada seluruh transaksi dunia, semewah apapun, semahal apapun, dan seprestis apapun. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Haqqa tuqatih, ketakwaan yang memacu kita untuk benar-benar maksimal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang kata Allah firmankan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semaksimal kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi iman. Lalu bagaimana sedangkan kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita? Kaidah mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka Allah akan wafatkan dia sesuai dengan pola kehidupannya. Maka pastikanlah hadirin sekalian, pola kita dalam hidup adalah pola orang-orang beriman. Pola kita dalam hidup adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola kita dalam hidup adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola kita dalam hidup adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pola kita dalam hidup adalah amal soleh. Maka kita akan diwafatkan di atas pola tersebut sebagaimana keterangan para ulama kita.
Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal, beliau terkenal dengan angle yang unik, hadirin sekalian. Beliau dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling sering disiksa, yang paling berat ujiannya. Salah satu yang paling berat ujiannya ketika beliau berada di kota Mekah, Khabbab bin al-Arat radhiyallahu ta'ala. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW di hadapan Ka'bah. Syakauna ila Rasulillah SAW wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Kami datang kepada Nabi kita SAW. Kami mengeluhkan beratnya ujian kami. Kami mengeluhkan beratnya cobaan yang kami alami dalam kehidupan kami. Dan pada saat itu Nabi SAW sedang berada dan berbaring di bawah Ka'bah, hadirin sekalian, di bawah bayang-bayang Ka'bah. Lalu mereka meminta sebuah permintaan yang simpel, permintaan yang tidak membutuhkan uang untuk memenuhinya. Mereka mengatakan, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah SAW, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah melancarkan kita dan memberikan kita kemenangan? Sebuah permintaan yang mungkin ada di dalam diri-diri kita hari-hari ini, atau beberapa waktu yang lalu, atau pernah dialami dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini. Ketika kita berada dalam kondisi nadir, di titik yang rendah, ketika di kanan mentok, di kiri mentok, di depan mentok, di atas atau di belakang mentok, lalu kita berharap kapan Allah tolong kita. Atau mungkin kita pergi ke seorang ustadz atau ke orang soleh dan minta didoakan oleh beliau, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, tidakkah engkau mendoakan kami, memintakan pertolongan agar Allah tolong kami? Hadirin Allah muliakan, setiap kita punya masalah dan kita merasa ujian kita ujian yang sangat berat, sebagaimana umat secara global sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seringkali kita bertanya-tanya kapan pertolongan Allah Tabaraka wa ta'ala kepada diri kita, kepada keluarga kita, atau kepada umat secara umum. Maka hendaknya dia renungkan apa yang Nabi kita SAW sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi SAW mengatakan, ya saya akan doakan kalian, tenang saja, pulang ke rumah, tidur dan mimpi indah, dan begitu bangun semua akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah itu jawaban beliau? Ternyata beliau tidak mengatakan demikian. Walaupun jelas beliau adalah manusia yang paling sayang kepada umat, walaupun jelas tanpa diminta pun Nabi SAW senantiasa mendoakan umatnya, tapi dalam hadis ini Nabi SAW ingin mengedukasi sebuah poin besar, sebuah prinsip yang harus diyakini oleh seorang hamba. Nabi kita SAW mengatakan, man kana min qablikum, sesungguhnya sebelum kalian, dari umat-umat sebelum kalian di masa lalu, yu'khudhu rajul, ada seorang hamba yang ditangkap oleh musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, fayughfaru lahu fil ard,
lalu dibuatkan lubang untuk dirinya, lalu dimasukkan orang tersebut ke dalam lubang tersebut. Lalu didatangkan gergaji, fayudha ala ra'sihi, lalu gergaji itu ditaruh persis di atas kepala orang tersebut. Lalu mulailah gergaji itu digerakkan, mulai dari kepala, ubun-ubun, sampai tubuh itu terbelah menjadi dua. Tidak ada belas kasihan, tidak ada hati nurani. Darah segar mengalir dari tubuh hamba tersebut. Tapi darah itu tidak membuat pelakunya iba. Gergaji itu terus digergajikan sampai tubuh itu menjadi dua. Lalu Nabi SAW melanjutkan, dan ada hamba disisir bi'amsyatil hadid, dengan sisir yang terbuat dari besi, sehingga bukan hanya rambut yang tersisir, kulit pun tersisir, dan daging pun tersisir, sehingga daging itu terpisah dengan tulang. Lihat bagaimana sisir di rumah kita, atau mungkin di antara kita yang membawa sisir di kantungnya. Dan bayangkan sisir itu terbuat dari besi yang sangat tajam. Dan apabila sisir itu digunakan, bukan hanya rambut kita yang tersisir, tapi kulit kepala kita ikut tersisir. Dan daging itu terpisah dengan tulangnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Fama yasuddu dzalika min dinihi. Dan seluruh hal-hal yang mereka alami tidak membuat mereka berpaling dari agamanya, tidak membuat mereka meragukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak membuat mereka kehilangan optimisme kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menuruni keyakinan dan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengurangi optimisme mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengurangi keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengguncang iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW melanjutkan, "Fawallahi, demi Allah, la yatimanna hadzal amru." Semua akan disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua akan dipersempurnakan. Semua akan diberikan pada waktunya. Semua akan dimudahkan. Lalu Nabi SAW memberikan contoh sampai yasirur rakibu min San'a ila Hadramaut ma yakhafu illallah wadh-dhi'ba ala ghanamih. Sehingga nanti ada seseorang berjalan dari daerah yang bernama San'a ke daerah yang bernama Hadramaut, dan tidak ada yang dikhawatirkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak takut kepada siapapun karena aman, karena semua dipermudah oleh Allah Tabaraka, semua dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia takutkan hanya Allah Tabaraka, penciptanya, dan serigala untuk domba-domba gembalaannya. Lalu Nabi SAW menutup kalimat atau menutup sabda ini dengan kalimat yang harus kita renungkan. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian terburu-buru, wahai umatku. Kalian terburu-buru. Hadirin, kalimat yang hendaknya kita renungkan pada saat kita punya masalah, pada saat kita sedang diuji oleh Allah, pada saat kita punya masalah dengan rumah tangga kita, dengan keluarga kita, dengan finansial kita, dengan bisnis kita. Lalu kita berharap Allah segera tolong kita pada hari ini, pada siang ini, atau pada pekan ini. Pertanyaannya, sudahkah kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaannya, sudah berapa lama kita menanti dan menunggu? Lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. 13 tahun di bawah penindasan orang-orang kafir Quraisy, tanpa ada keluhan, tanpa ada ucapan yang menunjukkan pesimisme
Bahkan ketika para sahabat beliau meminta beliau, bukan beliau tidak peduli dengan sahabatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau umatnya sedih dan umatnya kena bencana, Nabi sedih, hadirin. Azizun alaihi ma'anittum. Dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah menjelaskan bagaimana perasaan Rasulullah SAW. Kalau ada yang sedih, ada yang kena musibah, ada yang tersakiti dari umatnya, itu sampai ke hati Rasulullah SAW. Harisun alaikum. Rasulullah adalah manusia sallallahu alaihi wasallam yang paling semangat memberikan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang beriman. Tapi Nabi SAW ingin menjelaskan tentang sebuah konsep bahwa menunggu pertolongan Allah adalah ibadah. Sebuah konsep yang kita lupa. Kita lupa bahwa salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang hamba agar dia sukses di dunia dan di akhirat adalah skill menunggu. Ini yang seringkali nggak pernah kita pelajari dari kecil sampai besar, sehingga mental kita pengen buru-buru. Padahal Nabi kita SAW mengatakan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tenang, perlahan-lahan, dan semua dikerjakan dengan tepat. Itu berasal dari Allah dan terburu-buru dari syaitan. Hadirin, walakinnakum tasta'jilun. Kalau sebagian sahabat di kota Mekah yang disiksanya nggak karu-karuan saja, ketika bertanya seperti itu, Nabi SAW langsung mengatakan, kalian tuh terburu-buru. Lalu bagaimana dengan ujian-ujian kita yang seringkali tidak seujung kuku dari ujian-ujian Bilal bin Rabah? Siapa di antara kita ujian rumah tangganya, ujian keluarganya, ujian bisnisnya, ujian finansialnya setengah dari ujiannya Bilal bin Rabah atau Khabbab bin Arat? Kita nggak mengatakan sama, setengah. Siapa di antara kita yang pernah dilecehkan sebagaimana Bilal dilecehkan? Siapa di antara kita yang pernah ditaruh batu besar di atas tubuhnya sebagaimana Bilal pernah mengalami itu? Hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jangan pernah suudzon dengan Allah. Jangan pernah lelah dan letih berharap kepada Allah. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Karena buruk sangka hanya hanya akan membuat masalah lebih parah. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 6, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw. Dan Allah akan mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita, orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun wanita. Kenapa Allah azab? Salah satu karakter yang ditekankan dan dimention oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, mereka buruk sangka kepada Allah. Mereka buruk sangka kepada Allah. Mereka buruk sangka kepada Allah. Allah mengajarkan kita optimisme. Allah mengajarkan kita baik sangka. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dalam kondisi kalian yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan buruk sangka dengan Allah. Kapan dikabulkan? Kok belum dikabulkan? Itu buruk sangka, dan buruk sangka hanya mengundang azab. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw. Allah akan azab orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun wanita. Hadirin, yang mereka buruk sangka kepada Allah. Ini menunjukkan buruk sangka kepada Allah itu hanya dimiliki oleh orang munafik atau orang musyrik. Alaihim dairatus saw, dan mereka akan kena dengan keburukan demi keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah akan murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah akan laknat mereka. Wa a'dalahum jahannam, dan Allah persiapkan jahannam bagi orang-orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tempat yang terburuk, kata Allah Jalla wa ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu,
Seberat apapun ujian kita, jangan buruk sangka kepada Allah. Seberat apapun masalah kita, jangan terburu-buru, sabar. Dan sekali lagi, skill yang kita lupakan dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi masalah, adalah skill menunggu. Menunggu pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunggu bukan berarti pasif, hadirin. Menunggu bukan berarti diam. Menunggu bukan berarti tidak melakukan apapun. Menunggu berarti bertakwa dan menolong agama Allah dengan penuh keyakinan Allah pasti akan menolong kita di saat yang Allah tahu dan nilai adalah saat terbaik datangnya pertolongan. Oleh karena itu, orang-orang beriman senantiasa mengevaluasi diri, hadirin. Orang-orang beriman tidak hanya demanding, tapi mereka bermental, apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya sudah menjadi hamba yang baik? Bukankah ketika kita bicara tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah ayat yang harus kita libatkan dalam pembicaraan kita, yaitu surat Muhammad ayat 7, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan tolong kalian. Jika kalian beribadah hanya kepada Allah, jika kalian mentauhidkan Allah, jika kalian bersabar, jika kalian kerjakan kewajiban-kewajiban kalian, jika kalian mengerjakan sholat 5 waktu dengan benar, zahiran dan secara batin, yansurkum, maka Allah akan tolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki dan jiwa kalian. Hadirin, ulama kita mengatakan, seringkali kita menuntut Allah menolong kita secepat mungkin, tapi kita lupa kinerja kita. Kita lupa performa kita sebagai hamba, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kita lupa bahwa sholat kemarin, sholat tadi, subuh misalnya, kurang ikhlas dan kurang khusyuk. Sholat isya kemarin, lagi-lagi kurang khusyuk kepada Allah. Sholat maghrib kemarin, lagi-lagi kurang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu pantaskah tidak ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Hadirin Allah muliakan, kalau kita punya staff atau bawahan yang kerjanya nuntut kita untuk bantu dia, nuntut kita untuk bantu dia, nuntut kita untuk bantu dia, tapi kerjaannya dia nggak kerjain, hadirin, performanya jelek di kantor, kalaupun dikerjakan tidak sempurna dan nggak serius dan nggak fokus ketika mengerjakan tugas kita, apakah kita nyaman dengan staf tersebut atau pegawai tersebut? Ulama mengatakan falillahil mathalul a'la, apalagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pantaskah kita menyikapi Allah dengan cara demikian? Hadirin, Allah tidak pernah mengingkari janjinya, kita yang sering mengingkari janji kita. Allah tidak pernah berdusta, kita yang sering berdusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Allah berfirman Subhanahu wa Ta'ala, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezoliman pada diriku. Dan mengingkari janji adalah kezoliman. Menunda pertolongan melewati waktunya adalah kezoliman. Allah nggak pernah zolim, kita yang zolim. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu, kata Allah, zolimnya luar biasa dan bodohnya nggak karu-karuan. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Ahzab ayat 72. Maka marilah kita kembali kepada diri kita. Sudahkah kita mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sudahkah kita optimis walaupun kita dalam titik nadir? Yu'jibunil fa'lu, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyukai optimisme. Dan sudahkah kita baik sangka kepada Allah dan tidak buruk sangka kepada Allah? Ketika Allah berfirman, ana inna dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau baik sangkaannya, maka kejadiannya akan baik. Tapi kalau dia buruk sangka, maka Allah akan sikapi kita dengan buruk sangkanya kita tersebut. Kejadian, hadirin. Oleh karena itu, seorang mukmin
tidak punya alasan untuk tidak optimis. Seorang mukmin tidak punya alasan untuk tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tidak punya alasan untuk tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dalam surat Ghafir ayat 60, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Itu yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi. Mintalah kepada Allah dalam kondisi Anda yakin diijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berjuang, kerjakan perintah dan jauhi larangan. In tansurullah yansurkum. Tolonglah agama Allah, pasti Allah akan tolong kalian. Lalu nikmati masa penantian dalam menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah. Bersabarlah. Inna nasra ma'as sabar. Pertolongan dan kemenangan selalu bersama kesabaran dan rasa setia menunggu pertolongan-pertolongan itu datang. Bukankah di dalam kondisi genting Nabi SAW sabar menunggu pada saat beliau berada di dalam gua Thawr? Apa kata beliau? La tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Bukankah Nabi Musa tetap yakin kepada Allah di kondisi genting ketika belakang Fir'aun dan depan adalah lautan? Beliau mengatakan, qala kala inna ma'i rabbi sayahdin. Rabbku tidak akan melakukan keburukan, ia bersama denganku dan ia akan memberikan hidayah kepada diriku. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita semua, kepada umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan yang lain-lain. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk terus optimis dan untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina al-mustad'afin al-mazlumina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin nasran aziza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin nasran aziza. Allahumma ansurhum ala al-qawmil kafirin. Allahumma arham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum washfi mardahum wa dawi jarhahum. Allahumma ahfaz atfalahum wa nisa'ahum. Allahumma afrik alaihim sabra. Allahumma afrik alaihim sabra. Allahumma anzil sakinataka alaihim. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma tahhiril masjid al-aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma alayka bil yahudil maghdubi alaihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shdud wata'ataka ala al yahudi wan nasara adh-dhalimin wa man a'anahum wa ayyadahum. Allahumma ij'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.